"Ibu, bolehkah putri makan bersamamu?" Satu kalimat yang menghancurkan hati seorang konglomerat. Seorang anak jalanan kecil berdiri di depan restoran mewah. Pakainya lusuh, kakinya tanpa alas, tapi matanya penuh harap. Dia hanya mengucapkan satu kalimat sederhana. "Bu, bolehkah putri makan bersamamu?" Tak ada yang tahu, kalimat itu akan membuat seorang wanita terkaya di kota itu menangis untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah menyentuh hati untuk kalian semua. Hujan turun sejak sore, mengguyur kota tanpa henti seperti langit yang sedang menumpahkan seluruh beban yang dipendamnya. Di antara gemerlap lampu jalan dan suara kendaraan yang berlalu lalang, ada satu sudut yang hampir tak diperhatikan siapapun. Di sanalah, seorang anak perempuan kecil duduk meringkuk, memeluk lututnya erat-erat. Namanya Putri. Rambutnya yang panjang kini kusut dan basah, menempel di pipi kecilnya yang pucat. Bajunya tipis, sudah lusuh dan penuh noda, tak mampu melindunginya dari dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sesekali ia menggigil hebat, mencoba menghangatkan tubuhnya dengan menggosok kedua lengannya. Matanya menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak yakin akan datang. Orang-orang berlalu begitu saja di depannya. Ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang berlari menghindari hujan, ada pula yang sekilas melirik lalu segera mengalihkan pandangan. Tidak ada yang benar-benar melihatnya. Tidak ada yang benar-benar peduli. Perut Putri sudah kosong sejak pagi. Hari itu ia tidak mendapatkan apapun. Tidak ada sisa makanan, tidak ada belas kasihan, bahkan tidak ada sekadar senyuman. Rasa lapar yang biasa ia tahan kini terasa jauh lebih menyakitkan, seperti ada yang menggerogoti dari dalam. Namun Putri sudah terbiasa. Lapar bukan hal baru baginya. Yang berbeda malam ini hanyalah rasa sepi yang terasa lebih dalam dari biasanya. Ia menundukkan kepala, memandangi genangan air di bawah kakinya yang telanjang. Air itu bergetar setiap kali tetesan hujan jatuh, menciptakan lingkaran-lingkaran kecil yang perlahan menghilang. Sama seperti hidupnya, hadir sebentar, lalu dilupakan. Putri menghela napas kecil, lalu memeluk perutnya yang berbunyi pelan. "Sabar ya," bisiknya pada diri sendiri, seolah ia sedang menenangkan teman yang tak terlihat. Tak jauh dari tempatnya duduk, berdiri sebuah bangunan yang kontras dengan dunia kecil Putri. Sebuah restoran mewah dengan dinding kaca tinggi, memancarkan cahaya hangat keluar. Dari balik kaca itu, terlihat meja-meja rapi, hidangan yang menggoda, dan orang-orang yang tertawa bahagia. Aroma makanan sesekali terhembus keluar setiap pintu terbuka, menusuk hidung Putri dan membuat perutnya kembali bergejolak. Putri menoleh ke arah restoran itu. Matanya berbinar kecil, bukan karena iri, tapi karena rasa ingin tahu yang sederhana. Ia membayangkan bagaimana rasanya duduk di dalam sana, memegang sendok bersih, makan tanpa harus terburu-buru, dan mungkin ditemani seseorang. Tangannya perlahan mencengkeram ujung bajunya sendiri, seolah menahan keinginan yang terlalu besar untuk seorang anak seperti dirinya. Beberapa orang yang keluar masuk restoran sempat melihat Putri berdiri di sana. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang berbisik pelan, bahkan ada yang secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak suka. Seolah kehadiran Putri merusak keindahan malam mereka. Namun Putri tidak marah. Ia hanya menunduk, terbiasa dengan tatapan seperti itu. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Entah dari mana keberanian itu datang, Putri melangkah satu langkah lebih dekat ke pintu restoran. Hatinya berdebar kencang, tangannya gemetar. Ia tahu, dunia di balik pintu itu bukan untuknya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak hanya ingin melihat dari jauh. Ia ingin merasakan, walau hanya sebentar. Putri berdiri diam di depan pintu kaca itu. Nafasnya tampak memburu, bukan karena lelah, tapi karena rasa takut yang perlahan menguasai dirinya. Dari balik kaca, ia bisa melihat bayangannya sendiri,
kecil, basah, dan tampak begitu asing di antara kemewahan yang terpancar dari dalam. Tangannya yang dingin perlahan terangkat, hampir menyentuh gagang pintu, namun kembali ragu. Di dalam sana, dunia terlihat begitu berbeda. Seorang anak seusianya duduk di kursi empuk, tertawa bersama ibunya sambil disuapi makanan hangat. Pemandangan itu membuat dada Putri terasa sesak. Ia tidak iri, tapi ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa ingin merasakan hal yang sama, walau hanya sekali. "Gimana rasanya ya?" gumamnya pelan, hampir tak terdengar oleh siapapun. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang membuat tubuh Putri kembali menggigil. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Perutnya kembali berbunyi, kali ini lebih keras, seolah mendesaknya untuk tidak menyerah. Putri menutup mata sejenak. Dalam pikirannya, hanya ada satu hal sederhana: makan. Bukan makanan mahal, bukan juga porsi besar, hanya makan, dan tidak sendirian. Perlahan, ia membuka matanya kembali. Tatapannya berubah, lebih kuat, meski masih menyimpan rasa takut. Langkah kecilnya maju satu demi satu. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai depan restoran yang dingin, meninggalkan jejak air dari hujan yang masih menetes dari tubuhnya. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikannya. Tapi kali ini Putri tidak berhenti. Saat tangannya akhirnya menyentuh gagang pintu, jantungnya berdegup begitu keras hingga terasa di telinganya. Ia menelan ludah, lalu dengan sisa keberanian yang ia miliki, perlahan membuka pintu itu. Suara lembut lonceng pintu berbunyi, menandakan seseorang masuk. Seketika, kehangatan menyelimuti tubuh kecilnya, hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun kehangatan itu tidak datang sendirian. Bersamanya, datang pula puluhan pasang mata yang langsung tertuju padanya. Percakapan di dalam restoran perlahan mereda. Beberapa orang terlihat terkejut, beberapa lainnya menunjukkan ekspresi tidak suka. Putri terdiam di ambang pintu, merasa kecil, sangat kecil. Tapi kali ini, ia tidak mundur. Langkah Putri terhenti sesaat. Ia menggenggam ujung bajunya erat-erat, mencoba menahan rasa gugup yang hampir membuatnya berbalik. Namun di dalam hatinya, ada dorongan yang lebih kuat dari rasa takut itu. Dorongan yang lahir dari lapar, dan dari keinginan sederhana untuk tidak merasa sendirian malam ini. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk sepenuhnya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai itu menahan kakinya. Tapi Putri terus berjalan, menelusuri ruangan yang asing baginya. Ia belum tahu kepada siapa ia akan berbicara, belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal pasti, malam ini, hidupnya akan berubah. Di sudut paling tenang restoran itu, jauh dari keramaian dan tawa yang terdengar ringan, duduk seorang wanita dengan aura yang berbeda dari yang lain. Ia mengenakan gaun elegan berwarna gelap, sederhana namun memancarkan kemewahan yang tak perlu ditunjukkan secara berlebihan. Rambutnya tertata rapi, wajahnya tegas, dan sorot matanya dingin. Namanya Indah Maheswari, nama yang dikenal luas sebagai salah satu konglomerat terbesar di kota itu. Di hadapannya tersaji hidangan mahal yang bahkan mungkin tak pernah dibayangkan oleh kebanyakan orang. Namun, Indah tidak terlihat menikmati apapun. Tangannya memegang sendok dengan anggun, tapi gerakannya lambat, seolah hanya menjalankan rutinitas tanpa rasa. Tidak ada senyum, tidak ada percakapan. Ia makan sendiri, seperti yang selalu ia lakukan selama bertahun-tahun. Orang-orang di sekitarnya sesekali melirik ke arahnya, berbisik pelan satu sama lain. Mereka tahu siapa Indah. Wanita yang membangun kerajaan bisnis dari nol, yang dikenal tegas, tak kenal kompromi, dan hampir tak pernah menunjukkan emosi. Banyak yang mengaguminya, tapi lebih banyak lagi yang segan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata orang lain. Sebuah ruang kosong dalam hidupnya yang tak bisa diisi oleh uang, kekuasaan, ataupun kesuksesan. Indah telah memiliki segalanya, kecuali satu hal yang paling sederhana, kehangatan keluarga. Indah perlahan mengangkat pandangannya, bukan karena ingin melihat sekitar,
tapi karena ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Ada kegelisahan kecil yang sulit ia jelaskan, seperti sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sudah lama terkubur dalam hidupnya. Tatapannya bergerak ke arah jendela kaca besar di sampingnya. Di sanalah ia melihat sosok kecil berdiri di luar, seorang anak perempuan, basah kuyup oleh hujan, dengan mata yang menatap ke dalam. Mata itu tidak memohon, tidak juga menuntut, hanya melihat. Indah sedikit mengernyit. Ia seharusnya merasa terganggu, seperti biasanya ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan dunia yang ia bangun. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Beberapa detik berlalu, namun terasa lebih lama dari biasanya. Indah masih menatap anak itu. Ada perasaan aneh yang muncul, perasaan yang sudah lama ia lupakan. Hatinya yang selama ini terasa seperti batu, tiba-tiba terusik oleh sesuatu yang begitu sederhana. Ia mencoba mengalihkan pandangan, kembali pada makanannya. Tapi tangannya berhenti di udara. Pikirannya tidak lagi pada makanan, melainkan pada sosok kecil di luar sana. Kenapa anak itu melihat seperti itu? Pikirnya. Tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Indah merasa tidak tenang. Pintu restoran yang tadi terbuka perlahan kini tertutup kembali. Suara lonceng kecil masih terngiang pelan di udara, seolah menjadi penanda bahwa sesuatu yang tak biasa baru saja terjadi. Semua mata kini tertuju pada satu sosok kecil yang berdiri kaku di dekat pintu, Putri. Tubuhnya masih basah. Rambutnya meneteskan air ke lantai marmer yang mengilap, meninggalkan jejak yang kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang menatap dengan jijik, ada yang hanya sekilas melihat lalu kembali pada makanannya, seolah Putri hanyalah gangguan kecil yang tak penting. Seorang pelayan dengan cepat berjalan mendekat. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang tak disembunyikan. Ia hendak mengusir Putri, seperti yang mungkin sudah sering ia lakukan pada orang-orang tidak diundang lainnya. Namun sebelum pelayan itu sempat berkata apapun, Putri melangkah lebih dulu. Langkahnya kecil, ragu, tapi penuh tekad. Ia tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Tatapannya hanya tertuju pada satu orang, wanita yang duduk sendirian di sudut ruangan. Wanita yang sejak tadi memperhatikannya tanpa sadar. Setiap langkah terasa berat. Suara sepatu orang lain, dentingan sendok, dan bisikan pelan seolah menghilang dari pendengarannya. Yang ia rasakan hanya detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Ia tahu, ia tidak punya hak berada di tempat ini. Ia tahu, ia mungkin akan diusir kapan saja. Tapi malam ini, ia memilih untuk mencoba. Putri akhirnya berhenti tepat di depan meja Indah. Ia berdiri diam beberapa detik, seolah mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dalam dirinya. Tangannya gemetar kecil. Bibirnya sedikit bergetar. Ia menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Dan disitulah, mata mereka bertemu. Mata kecil yang penuh harap, bertemu dengan mata dingin yang mulai retak. Dengan suara lirih, nyaris tertelan oleh suasana, Putri berkata, "Ibu, bolehkah Putri makan bersamamu?" Kalimat itu sederhana, tidak panjang. Tidak memohon berlebihan, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Seketika, waktu seolah berhenti. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Indah membeku di tempat duduknya. Sendok di tangannya terlepas perlahan, jatuh pelan ke piring tanpa ia sadari. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai permintaan, uang, bantuan, belas kasihan. Tapi ini berbeda. Anak itu tidak meminta uang, tidak meminta makanan secara langsung. Ia hanya meminta ditemani. Dan entah kenapa, permintaan sederhana itu terasa jauh lebih berat dari apapun yang pernah ia dengar. Hati Indah yang selama ini ia jaga rapat, tiba-tiba terasa seperti diremas dari dalam. Ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang sudah lama ia kubur. Suara kecil dalam dirinya mulai berbisik,
membawa kembali kenangan yang tak ingin ia ingat. Ia menatap putri lebih dalam. Wajah kecil itu, mata itu, suara itu. Tanpa ia sadari, napasnya menjadi tidak teratur. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dinding yang ia bangun di hatinya mulai runtuh. Tatapan indah masih terpaku pada wajah putri. Namun kini, yang ia lihat bukan lagi sekadar seorang anak jalanan yang basah kuyup di hadapannya. Ada bayangan lain yang perlahan muncul di benaknya. Bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Suara di sekitarnya mulai memudar, digantikan oleh gema kenangan yang tiba-tiba kembali hidup. Di dalam pikirannya, ia melihat seorang anak kecil, duduk di meja makan yang luas dan mewah, sama seperti yang ada di hadapannya sekarang. Anak itu menatapnya dengan mata penuh harap, sama seperti putri barusan. Suasana hangat, tapi terasa kosong. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi, jelas, menusuk hati. "Ibu, makan sama aku, ya." Suara kecil itu bergetar dalam ingatan indah. Namun yang ia lakukan saat itu, hanyalah tersenyum tipis tanpa benar-benar melihat. Tangannya sibuk dengan berkas pekerjaan. Pikirannya penuh dengan target dan ambisi. Tanpa mengangkat kepala, ia menjawab singkat, "Ibu sibuk. Kamu makan duluan saja." Kalimat itu terdengar biasa, bahkan terlalu biasa untuk diingat. Tapi bagi anak kecil itu adalah penolakan yang ia rasakan sangat dalam. Dan bagi Indah, itu adalah kesalahan yang akan ia sesali seumur hidup. Kenangan itu berlanjut. Hari demi hari berlalu, dan anak kecil itu semakin jarang berbicara. Senyumnya perlahan menghilang. Hingga suatu hari, rumah besar itu menjadi lebih sunyi dari biasanya. Terlalu sunyi. Anaknya pergi, tanpa pamit, tanpa jejak. Indah mencari kemana-mana, menggunakan segala kekuatan dan uang yang ia miliki. Tapi hasilnya kosong. Seolah anak itu benar-benar menghilang dari dunia ini. Sejak hari itu, Indah tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Kembali ke masa sekarang, tubuh Indah terasa lemas. Tangannya sedikit gemetar di atas meja. Ia menatap putri dengan mata yang kini mulai berkaca-kaca. Kalimat yang baru saja diucapkan anak itu begitu sederhana, tapi menghantam luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. "Ibu, bolehkah putri makan bersamamu?" Kalimat itu hampir sama, terlalu mirip, terlalu menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya di hadapan banyak orang, air mata Indah jatuh. Putri sedikit terkejut melihat reaksi itu. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya berdiri diam, menggenggam ujung bajunya, takut kalau ia telah melakukan kesalahan. Namun jauh di dalam hati Indah, sesuatu telah berubah. Dinding dingin yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap, digantikan oleh rasa yang sudah lama ia lupakan. Rasa ingin memperbaiki, rasa ingin memeluk, rasa ingin menjadi ibu kembali. Malam itu bukan hanya pertemuan dua orang asing, tapi pertemuan antara masa lalu dan kesempatan kedua. Air mata Indah masih mengalir, namun kali ini ia tidak berusaha menyembunyikannya. Tatapannya yang tadi penuh kejutan dan luka kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, lalu menatap putri dengan lembut. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Indah menggeser kursi di depannya. Suara gesekan kursi itu terdengar jelas di tengah keheningan restoran. "Duduklah, nak," ucapnya pelan. Suaranya tidak lagi dingin, melainkan penuh getaran yang tulus. Putri terdiam sesaat, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Matanya membesar, lalu perlahan menatap kursi itu, kemudian kembali ke wajah Indah. Ada keraguan, ada rasa takut, tapi juga ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Perlahan, Putri melangkah maju. Langkahnya kecil, hati-hati, seolah takut semuanya hanya mimpi yang bisa hilang kapan saja. Ia duduk di kursi itu dengan canggung, tangannya diletakkan di pangkuan,
Tubuhnya sedikit kaku. Itu mungkin pertama kalinya dalam hidupnya. Ia duduk di kursi restoran mewah. Indah memperhatikan setiap gerakannya. Cara Putri duduk, cara ia menunduk, cara ia menahan diri, semuanya terasa begitu menyentuh. Tanpa berkata apa-apa, Indah memberi isyarat kepada pelayan. Kali ini, pelayan itu tidak berani menolak. Tak lama kemudian, makanan disajikan. Piring hangat dengan aroma yang menggoda diletakkan di depan Putri. Uapnya naik perlahan, membawa kehangatan yang langsung terasa hingga ke dalam hati. Putri menatap makanan itu cukup lama. Bukan karena tidak tahu cara memakannya, tapi karena ia jarang sekali melihat makanan sebanyak itu di hadapannya. "Silakan dimakan," kata Indah lembut. Putri mengangguk pelan. Tangannya mulai bergerak. Awalnya ragu, lalu semakin cepat. Ia makan dengan lahap, namun tetap berusaha sopan, seolah tidak ingin terlihat berlebihan. Setiap suapan terasa begitu berarti. Indah tidak menyentuh makanannya lagi. Ia hanya duduk diam, memperhatikan Putri makan. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, meja makan itu tidak terasa kosong. Di tengah makan, Putri berhenti sejenak. Ia menatap Indah, lalu berkata dengan suara pelan, polos tanpa beban. "Putri nggak punya ibu. Kalau makan sendiri rasanya sepi." Kalimat itu sederhana, tapi seperti pisau yang kembali menusuk luka lama Indah. Kali ini lebih dalam, namun juga membawa kehangatan yang aneh. Air mata Indah kembali jatuh. Indah perlahan mengulurkan tangannya, ragu sejenak, lalu akhirnya menyentuh kepala Putri dengan lembut. Sentuhan itu sederhana, tapi penuh makna. Putri sedikit terkejut, lalu tersenyum kecil, senyum yang begitu tulus, tanpa beban. Di momen itu, sesuatu berubah. Bukan hanya dalam hati Indah, tapi juga dalam hidup mereka berdua. Malam itu, meja makan yang dulu hanya tempat makan bagi Indah, berubah menjadi tempat di mana ia menemukan kembali arti menjadi manusia. Arti menjadi seorang ibu. Putri masih duduk di kursinya, sesekali melirik Indah dengan senyum kecil yang polos. Perutnya mungkin sudah kenyang, tapi yang membuatnya tetap bertahan di sana bukan hanya makanan, melainkan rasa hangat yang baru pertama kali ia rasakan. Rasa ditemani, rasa dianggap ada. Sementara itu, Indah tidak lagi terlihat seperti wanita yang sama saat awal malam. Wajahnya masih menyimpan sisa air mata, namun sorot matanya kini jauh lebih lembut. Ada sesuatu yang hidup kembali di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia pikir telah hilang selamanya. Indah menatap Putri dalam diam, seolah sedang memastikan bahwa semua ini nyata. Hatinya dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur, penyesalan, harapan, dan keinginan yang kuat untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. "Putri," panggilnya pelan. Anak itu langsung menoleh. "Iya, Bu," jawabnya spontan, seolah kata, "Ibu," itu sudah lama ingin ia ucapkan. Indah terdiam sesaat. Satu kata itu terasa begitu hangat di telinganya, namun juga menyisakan perih yang halus di hatinya. Ia menarik napas perlahan, lalu bertanya dengan suara lembut, "Kalau Putri tidak keberatan, mau ikut ibu pulang?" Putri terdiam. Matanya berkedip beberapa kali, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Dunia kecilnya yang selama ini hanya sebatas jalanan, hujan, dan kesendirian, tiba-tiba ditawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. "Boleh?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Indah mengangguk, kali ini tanpa ragu. "Iya, kalau Putri mau." Senyum Putri perlahan mengembang. Senyum sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Indah terasa sesak oleh haru. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Indah pulang tidak sendirian. Mobil mewahnya melaju di jalanan kota yang masih basah. Namun kali ini terasa berbeda. Di kursi sebelahnya, duduk seorang anak kecil yang sesekali menatap keluar jendela dengan kagum, lalu kembali tersenyum kecil. Tidak ada percakapan panjang.
Tidak ada kata-kata besar. Namun keheningan itu justru terasa penuh. Indah sesekali melirik ke arah putri. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Tidak akan lagi mengabaikan suara kecil yang hanya ingin ditemani. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang perlahan namun pasti. Rumah besar yang dulu terasa dingin kini mulai hidup kembali. Tawa kecil putri mengisi ruangan. Langkah kakinya yang ringan menggantikan kesunyian yang dulu begitu menyesakan. Indah belajar lagi. Belajar mendengarkan, belajar peduli, belajar hadir. Hal-hal sederhana yang dulu ia abaikan kini menjadi hal paling berharga dalam hidupnya. Dan setiap kali mereka duduk bersama di meja makan, Indah selalu teringat malam itu. Malam ketika satu kalimat sederhana, "Ibu, bolehkah putri makan bersamamu?" mengubah segalanya. Teman-teman, kadang kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang siapa yang duduk bersama kita saat kita makan. Jangan pernah meremehkan satu kalimat sederhana, karena bisa jadi itu menyelamatkan hati seseorang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, hati yang lembut, dan rezeki yang cukup untuk berbagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.